Nah, ini hebatnya Al-Quran, ketika menyinggung keburukan seseorang tetap disembunyikan nama aslinya. Jadi tetap pakai inisial gitu. Ente langsung nyebat namina. Satu-satunya orang yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya lengkap dengan nama keturunannya adalah Maryam ibnata Imron, Maryam putri Imron. Jadi upami disebutkan lengkap bahwa kejadian itu tidak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Apa yang tidak akan terulang? Wanita suci tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi melahirkan anak. Jadi ini mah benar-benar tanpa bapak gitu. Walaupun ayeuna bapana aya nu ayeuna ngan kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta begitu banyak limpah nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim, tentunya dalam rangka thalabul ilmi untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita, tentunya dengan tema yang baru. Mudah-mudahan semua hikmah dapat kita ambil, dan tentunya berangkatnya kita ke sini tiada lain mengharap dibukanya rahmat dan maghfirah dari Allah sehingga memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini kita berkesempatan belajar bersama Al-Ustaz Yusuf Burhanuddin dari Bandung. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insya Allah tema yang akan dibawakan pada kali ini adalah menjadi muslim yang kuat. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi bagi kita tentunya dan menambah khazanah keilmuan kita sebagai bekal kehidupan kita ini. Maka dari itu ikhwati iman sekalian, sebelum kajian dimulai kami menghimbau jamaah yang masih berada di ruangan masjid, silakan untuk memasuki ruangan masjid karena masih tersedia tempat yang kosong. Maka bapak-bapak yang masih di luar, di sebelah utara masih ada tempat yang kosong. Silakan diisi dulu di dalam dan di sap yang bagian depan. Dan untuk itu mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan disampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai pada Al-Ustaz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat sadayana? Alhamdulillah. Matak ngaji oge sehat ya. Sehat jasmani, sehat ruhani. Sabab aya anu sehat tapi ukur raga na unggul. Kalau hatinya sakit, maka sok sanaos ka masjid jarakna ngan saukur 10 meter, maka kakinya terasa berat melangkah. Tapi Masya Allah, ada juga yang kemudian rumahnya jauh, kiloan meter, tapi pas pengajian, tara datang oge, ya. Angot jauh, jadi alasan. Setiap langkah kita ke majelis ilmu, itu insya Allah akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal jariah kita di akhirat. Siapa yang berlelah-lelah di dunia, maka dia akan istirahat panjang nanti di akhirat. Dan siapa yang mengumbar kesenangan dan mendahulukan istirahatnya di dunia, maka kesusahan yang dahsyat akan menimpanya kelak di akhirat. Karena itu Bapak Ibu ikhwata iman a'azanillahu wa iyyakum, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dunia itu tempat kita berlelah-lelah, bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat istirahat. Jadi wajar lamun hirup urang loba capek, riweuh, rudet. Tapi insya Allah di akhirat mah mudah-mudahan terudet. Mudah-mudahan digampilkan ku Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan apapun keterbatasan kita, ada yang sakit tapi tetap memaksakan untuk ngaji, insya Allah bakal istirahat panjang di akhirat. Tapi mereka yang jag-jag kemudian tidak memaksakan diri untuk talabul ilmi, tentu saja dia akan berhadapan dengan hisab yang sangat besar di sisi Allah. Makanya keun we Pak, urang istirahat mangkewe di akhirat, dipila di surga. Ulah meser pila di Tasikmalaya. Margi naon? Mahal. Ya, itu masalah. Pila di surga mah insyaallah langkung mahal. Bapak Ibu, judul kita pada pagi hari ini yaitu menjadi muslim yang kuat. Kuat apanya? Kuat kaera ya. Yang kuat ini tentu saja direkomendasikan. Kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Kita mulai dari surah Al-Anfal, surah nomor urut ke-8. Ini nomor urut ya, jadi asa kampanye ini. Nomor 8 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum
wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa'iddu lahum, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu musuh-musuh orang yang beriman. Mastata'tum, sekemampuan daya dan ikhtiar yang kalian miliki. Min quwwatin, dari kekuatan. Wa min ribatil khail, dan dari tambatan kuda-kuda perang yang siap dipakai untuk berjihad. Turhibuna bihi, untuk membuat gentar dengan kekuatan itu aduwallah, musuh-musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan juga yang lainnya dari selain mereka. La ta'lamunahum, engkau tidak mengenal mereka. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah sangat tahu siapa mereka. Wa ma tunfiqu, dan tidaklah kalian menginfakkan, menafkahkan, min syai'in, dari sebagian yang kalian miliki, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffa ilaikum, maka akan dibalas dengan sepenuhnya atas kebaikan kalian. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, ayat ini memerintahkan kita bersiap sebelum bertempur, bersiap sebelum berperang, mengandalkan strategi untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Makanya ini hukumnya wajib, harus dipersiapkan. Cuman nanti apa saja yang harus menjadi persiapan kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum, dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Mastata'tum, kalau mastata'tum itu sekemampuan kalian, bukan saayana, tapi justru dengan ikhtiar yang maksimal. Jadi bukan seaya-aya. Karena dulu juga Rasulullah SAW yang teringat itu bukan jangan jumlah yang sedikit melawan yang banyak karena pertolongan Allah. Bukan sekedar itu. Ya kan? Kunulah umat Islam masuk sanajan saeutik oge dajeng Allah. Bukan berarti jaminan ini tidak membuat kita jadi lalai dan tidak membuat persiapan. Jadi persiapan yang matang mesti terus kita galakan. Jadi bukan hanya semangat takbir hungkul gitu loh. Takbir gitu. Allahu Akbar. Tembak. Kumaha nembakna? Wah gitu. Jadi harus ada persiapan dulu. Karena Rasulullah SAW juga dulu menyiapkan berbagai hal untuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang maksimal. Tidak saayana. Sugan Rasulullah ketika ada berperang, hayu para sahabat urang perang. Aduh cenah Rasulullah tegaduh nanaon, keun lah saya aya. Nu boga bedog bawa bedog, nu teu boga meureunnan siap gelut gitu. Keun we lamun di ditu marawat syahid, lamun baralik deui alhamdulillah salamet gitu. Tidak seperti itu. Jadi ada yang perlu dipersiapkan dengan matang. Karena itu nanti persiapan ini akan menjadikan musuh-musuh Islam itu menjadi gentar, jadi sieun ku urang. Nah, apa yang harus dipersiapkan?
Min kuwatin, strategi. Strategi itu apa? Strategi itu mencakup 3 hal. Dan strategi ini pernah dikembangkan oleh Fir'aun. Kenal Pak Fir'aun? Ada yang kenal? Atau ada yang tahu? Siapa Fir'aun? Fir'aun itu ya penguasa zalim yang pernah jadi prototipe, jadi profil penguasa yang pernah menzalimi banyak orang, ya kan? Dan Fir'aun ini gelar ya, Fir'aun itu gelar raja. Dulu gelar raja di Mesir itu namanya Malik, makanya raja disebut Malik, Malikal Mulk, yang mengendalikan kerajaan itu adalah Allah, makanya Al-Mulk, kerajaan, Malik. Nah, setelah itu kemudian berganti namanya jadi Parao atau Fir'aun. Dan Fir'aun ini gelar. Kalau di kita mah mungkin sultan. Kan ada sultan apa? Ada Sultan Hamengkubuwono misalkan yang ke-9, yang ke-10, terus tapi benten-benten nami, benten-benten orang. Demikian juga dengan Fir'aun. Fir'aun itu hanya gelar saja. Nanti namanya ada Ramsis, ada Atmosis gitu. Ada Artesis, pokoknya sisisan lah gitu. Iya kan? Itu rata-rata adalah penguasa yang dulu pernah hidup. Nah, Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wallahu alam, Fir'aun yang mana? Nah, ini hebatnya Al-Qur'an, ketika menyinggung keburukan seseorang tetap disembunyikan nama aslinya. Jadi tetap pakai inisial gitu. Ente langsung nyebat namina. Satu-satunya orang yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya lengkap dengan nama keturunannya adalah Maryam ibnata Imron, Maryam putri Imron. Jadi upami disebatkan lengkap bahwa kejadian itu tidak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Apa yang tidak akan terulang? Wanita suci tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi melahirkan anak. Jadi ini mah benar-benar tanpa bapak gitu. Walaupun ayeuna bapana aya nu ayeuna ngan kabur. Jadi bukan anak tanpa bapak gitu, anak bapana kabur gitu. Yang tanpa bapak mah yang benar-benar tanpa disentuh laki-laki itu hanya Maryam binti Imran. Karena itu kejadian ini sangat misterius dan akhirnya kelak nanti akan dijawab di akhir zaman dengan konferensi pers khusus dari keluarga Imran. Ini sangat dahsyat Pak. Setelah surah Al-Fatihah dalam Al-Quran, kemudian surah Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi dan Bani Israel, kemudian orang-orang munafik. Nah, setelah itu kemudian Allah mengisahkan tentang keluarga Imran. Keluarga Imran ini bukan keluarga Nabi, tapi solehnya luar biasa. Bahkan jadi salah satu contoh keluarga yang mesti diteladani di dalam Al-Quran. Mulai dari Imran, kemudian istrinya, siapa namanya? Istrinya Imran, ibu Imran, Siti Hannah ya, Sayyidah Hannah binti Fakud, neneknya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian melahirkan, berdoa kepada Allah. Siti Hannah ini berdoa kepada Allah agar diberikan anak laki-laki. Ini juga bagi ibu-ibu yang menginginkan jenis kelamin itu boleh berdoa. Ya, boleh berdoa misalkan, ya Allah anugerahkan anak saya laki-laki, atau anugerahkan saya anak perempuan. Ini juga Siti Hannah juga pernah berdoa seperti itu. Tapi ternyata
tidak diijabah oleh Allah. Inni wada'tuha untha, kata Siti Hana itu. Sesungguhnya aku minta laki-laki untuk membebaskan Masjidil Aqsa, tapi yang aku kandungi ternyata yang aku kandung ini mengandung anak perempuan. Aku melahirkannya seorang putri perempuan. Samaituha Maryam, dan akhirnya aku namai dengan Maryam. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, karena doa itu nilainya investasi, akhirnya dijawab di cucuna, incuna. Siti Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata kelak yang akan membebaskan Masjidil Aqsa itu Nabi Isa alaihissalam. Karenanya persoalan Masjidil Aqsa akan menjadi persoalan sampai akhir zaman. Tidak akan dibebaskan kecuali nanti pas ujung pisan akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita di sini bersimpati dan sangat mendoakan perjuangan kaum muslimin di Palestina yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mah kita alhamdulillah, Pak. Tinggal daekna. Masjid terbuka, pengajian banyak. Mereka mah boro-boro ngaji. Rumahnya aja dibombardir sekarang itu. Tidak ada listrik, tidak ada minuman, tidak ada bahkan makanan. Tapi mereka hidupnya tetap bahagia sebagai benteng terakhir Masjidil Aqsa. Karena itu Rasulullah SAW mengamanahkan kepada kita agar kalau kita mau piknik jauh itu jangan jauh-jauh, tapi piknik orang beriman itu ke masjid. Makanya kata Rasul apa? La tashuddur rihal illa bisalasati masajid. Jangan pernah pergi jauh kecuali ketiga masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian masjid yang ketiga Masjid Al-Jabar di Gede Bage, ya. Ada yang menganggap jadi sok sararia nih umrohnya jadi ke Bandung ini mah. Masjid Al-Aqsa di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya itu Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kenapa negeri yang penuh kedamaian tapi raribut wae? Karena gara-gara si Ontohodun gitu. Orang Yahudi. Nih hati-hati kalau nyebut Israel ya Pak ya. Sampai kemarin di demo-demo itu melaknat Israel. Ini tidak boleh ini. Harus ditekankan, harus dibedakan antara Israel dengan Yahudi. Kalau Yahudi iya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Israel negara Zionis ya. Tapi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu kan namanya Israel. Isra itu hamba Allah yang taat. Hamba yang taat itu Isra. Kemudian kalau Il itu adalah Allah. Jadi hamba Allah yang paling taat itu adalah Nabi Yakub. Israel. Makanya di dalam surah Al-Baqarah banyak dijelaskan tentang Bani Israel, tentang siapa? Anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini the best father, Pak. Satu-satunya ayah yang matanya mau buta karena banyak mendoakan anaknya. Biar jadi anak yang soleh dan solehah. Ayah tuh Bapak anu jadi minus begitu panona karena ngadoakeun budak.
Ini Nabi Yakub itu sampai terus berdoa kepada Allah. Jadi generasi siapa? Itu kan awalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ayahanda teladan sepanjang zaman, di mana putra-putrinya itu Nabi dan Rasul semuanya. Itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim kerjanya mati-matian? Enggak. Beliau itu kerjaannya cuma dua. Yang pertama, makan makanan yang halal. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an itu rekomendasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ya, mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian ya pewarisnya Baitul Maqdis dulu. Kan asalnya Nabi Ibrahim itu di Ur ya, di Irak, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, generasinya sebentar ke Mesir, kemudian ke Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Dan setelah ada Madinah nanti besok hari akhir zaman itu akan kembali ke daerah timur. Ya, jadi akan terjadi huru-hara di sebelah timur. Dan berakhir di mana? Di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Ya, Nabi Ibrahim punya anak namanya dari Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya, kalau dari Siti Hajar putranya Ismail. Isma itu maha mendengar, il itu Allah. Jadi ieu Ismail teh hasil ngadoa ke Allah. Sabab tos 80 tahun tadi pasihan katurunan putra. Akhirnya banyak berdoa, makanya Ismail atau dalam bahasa Inggrisnya Samuel. Ya, Ismail. Nah, setelah itu kemudian dari Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak, putranya dua. Nabi Ibrahim kemudian punya Nabi Ishak. Nabi Ishak nikah dengan istrinya siapa namanya? Nyonya Ishak. Kemana malah ngarah tereh. Ya, ibu Ishak namanya Rafkoh. Rafkoh atau Ribkoh gitu. Dalam bahasa Inggris biasanya ejaannya Rebecca. Jadi Rebecca itu nama Islam ya. Sehingga boleh kita menamai putri kita Rebecca. Ngengarah katingali urang Raja Polah tambahan neneng. Jadi neneng Rebecca gitu ya. Panggilanana neneng Rebek. Ribko kemudian punya putra dua ya. Yang pertama Aisyu. Aisyu itu yang kemudian menyeberang ke Eropa, makanya Nabi Ishak terkenal sebagai nabinya, nabi yang bermata biru. Kemudian yang kedua itu punya anak Yakub. Dan Yakub ini punya putra 12. Dari berapa bibit? Dari 4 ya. Dari 4 istri, ada Aila, ada Rahel, ada Bilha, ada Zulfa. Lahir anak 12. Dan 12 na ieu teh kabeh euleuyeur bangor. Kecuali 2 orang. Ya. Ada 2 orang yang soleh, namanya Yusuf dan Benjamin. Biasanya lamun ngaranna Yusuf selain kasep sok soleh biasanya. Amin gitu. Terus yang kedua Benjamin, ya. Nah, nanti dari anak Aila ada Ruben. Sama deh. Ruben tanpa onsu ya. Ruben kemudian apa? Simon atau Samun atau Simeone. Jadi Diego Simeone pemain Argentina itu turunan si Samun. Ya, Samun, Simeone, ada Yehuda, ada Levi, kemudian jadi merek celana Levi's. Ya, itu dari Levi. Jadi orang Yahudi mah konsisten. Mereka itu kalau untuk nama sampai jadi nama produk dagang gitu. Makanya saya gak suka pakai lepis. Kenapa?
mahal. Itu masalahnya. Lepis ya, Lewi, kemudian ada Isahar, ada Zebulon. Ya, yang paling luar biasa rada euleuyeur itu Yehuda. Tapi bukan Yahudi nanti. Ya. Kemudian ada Dan, ada Naftali, ya, dan juga yang lainnya. Ada Gad dan Asyur, itu 12 orang anak. Dan Masya Allah, tidak berputus asa dalam mendidik anak-anaknya. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi orang tua, jangan melihat anak saat ini. Mungkin anak euleuyeur ayeuna teh ujian. Bisa jadi ketika kita tiada, ketika kita wafat, mereka justru hijrah menjadi orang yang benar-benar soleh dan solehah. Dan saat itulah kita jadi tibrang di kuburan karena doa anak-anak kita. Karena itu jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah. Ya, karena putus asa itu lebih buruk daripada maksiat. Terutama putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Punten ya, banyak sekali yang kemudian ada salah satu contoh jamaah kami itu, Masya Allah, saya bilang kok anaknya tidak seperti ibunya. Ibunya itu soleha pisan, tapi anaknya meni asa orobodol pisan udah. Ibunya itu dermawan sekali. Ya, tapi saya nggak tahu rahasianya. Ternyata sampai ketika ibunya meninggal itu banyak pelayat-pelayat yang misterius tuh. Ya, ibu ini orang Bandung, tidak akan sebutkan saya namanya dan orang mana karena kode etik jurnalistik nih. Jadi dia itu dermawan pisan. Orang kaya dermawan. Keur mah beunghar bager. Anu riweuh mah keur mah miskin koret. Eueuh alaeunana. Ini benar dermawan. Dan apa yang terjadi, Bu? Ternyata pelayat-pelayat itu datang dari Sukabumi, Cianjur, Bono, dibesan gitu. Anak-anaknya juga sampai heran, kenapa ini? Kok ibu banyak orang-orang yang tak dikenal? Ternyata ketika semasa hidupnya, uang yang keuntungan dagang anak-anaknya itu kan dikasihkan untuk ibunya, dan juga ada dari ayah, mendiang ayahnya dulu lah gitu. Hasil usahanya itu bukan dipakai untuk berpoya-poya, tapi justru dipakai untuk beasiswa ke santri-santri yatim dan duafa gitu. Dan ternyata santri-santri itulah yang hadir itu ada, nangis semuanya itu. Dan apa yang terjadi, Bu? Ternyata si anaknya ini setelah ibunya meninggal persis dermawan seperti ibunya sekarang. Makanya inilah rahasia Allah. Omat, Bu. Geula gandeng motor. Ibu jangan sembarangan ngomong. Coba kenapa ibu-ibu terus kenapa? Kalau saya nih sebagai laki-laki mah ke anak itu masih rada mending lah. Tapi kalau ibu-ibu mah jangan. Jangan sampai ucapannya itu terkotori dengan doa-doa yang buruk. Kenapa? Karena di perut ibunya itu dititipkan rahim sifat Allah Subhanahu wa taala. Selama itulah anak kita ada di sana, dan itulah kenapa derajat seorang ibu lebih tinggi daripada seorang bapak. Makanya para bapak ulah sirik. Sampai sahabat waktu itu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di kolong langit ini manusia yang harus aku baktikan seluruh kebaikanku?" Kata Rasulullah apa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Ini pertanda bahwa kita harus punya ibu 3. Ya, kahayangna itu kesimpulannya salah, bahwa ibu punya 3 kali derajat lebih tinggi ketimbang ayahnya.
Masya Allah, perjuangan ibu-ibu sekalipun jadi ibu rumah tangga, tara kemana-mana, tapi ternyata amal ibadahnya paling utama. Kalau seandainya anak kita dapat mahkota di surga nanti, maka yang akan pertama dipanggil mendapatkan voucher untuk dapat ikut ke surga nanti, itu bisa dipastikan ibunya, Pak. Duka bapak nama. Komo jarang diimah. Karena seolah-olah pendidikan itu jadi milik ibu. Nah ini Bu. Jadi karudet di bumi itu insya Allah dibayar ku Allah. Bakal jadi permata-permata surga nanti, bakal diajak oleh anak-anaknya. Di sini kita harus bersabar dalam mendoakan anak. Ulah sok sembarangan gitu. Apalagi nyebut ke anak hal-hal yang buruk. Mohon maaf, dasar maneh mah belegu misalkan. Budak itu bakal belegu, gue udah. Iya. Makanya hati-hati itu. Ucapan seorang ibu, ucapan seorang ayah, itu adalah doa. Karena itu doakan yang terbaik. Ya, doakan yang terbaik. Apa yang diucapkan, apa yang dituliskan, itu adalah doa. Termasuk dina nomor kontak, misalkan dina handphone. Kan? Simuri kan kakak istri teh nyebutkan bidadari surgaku. Cie 7 kali. Akan bae dah handphone urang, istri orang arah katingali gitu. Daya 0 hiji 02 daya. Terus misalkan ada si AA soleh, teteh solehah. Itu penting biar terlihat, kemudian terbaca, terhayati dan terdoakan. Karena ada seorang suami kemudian nih asal rudet cenah di telepon wae ku istri cenah Ustaz. Pas saya telepon di sini tuh, nanti langkah parah sih awet. Ibu tahu nggak di nomor kontaknya namanya siapa? Si Rudet. Rudet tuh. Udah bohongan, jadi doa itu. Ya kan? Makanya jangan sembarang berucap karena ucapan itu nilainya doa. Ya. Misalkan anak juga misalkan pengen cenah ayah pengen sekolah ke luar negeri, pengen sekolah misalkan ke Timur Tengah. Amin aja udah. Ulah nama teh bapak maneh oge cenah tina naon sih hasilna gitu. Boga duit di mana? Samarugna sakola teh kudu make duit padahal mah heeh. Cuman urang teu apal duitna di mana, ulah mikiran duit. Aminkan saja. Mudah-mudahan hidup dapat rizki yang lebih baik dari kedua orang tuamu. Itu aja. Ya, jadi doakan yang terbaik seperti mana Nabi Yakub alaihissalam. Jadi strategi apa yang harus dipersiapkan Bapak Ibu sekalian? Ini yang dikembangkan oleh Fir'aun itu kan 3 ya. Yang pertama adalah spionase, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah militer. Ya, jadi kegiatannya suka memata-matai, makanya ini kemudian ditiru, diambil, diadaptasi oleh rakyat yang dulu pernah ditindas oleh Fir'aun. Siapa rakyat yang pernah ditindas oleh Fir'aun? Bani Israel. Orang-orang Israel kemudian saat ini mengembangkan 3 hal ini. Pokoknya spionasenya nomor hiji gitu ya. Mossad itu. Kemudian ekonominya nomor hiji. Dan Masya Allah jangan disalahkan kalau mereka menguasai perdagangan karena mereka memang ulet gitu ya. Tetapi saat ini tidak ada perjuangan yang bisa kita lakukan selain doa dan perjuangan ekonomi dan jihad tebih ke itu. Ya, kecuali jihad ekonomi yaitu dengan boikot gitu ya. Boikot perdagangan mereka bagi mereka yang sering balanya. Tapi anu tara balanya mah teu kudu diboikot kada tara meuli gitu ya. Ya insyaallah teu kudu diboikot atau ada tara meuli gitu ya. Komo produk-produk mereka kan rata-rata ya produk-produk yang mahal gitu. Nah itu jadi perjuangan kita. Ini perjuangan pernah sukses di Mesir dulu. Ketika
perang tahun, bukan setelah 67 itu, setelah peristiwa Nakbah, tragedi itu terjadi boykot juga, dan Masya Allah runtuh perekonomian mereka. Mereka kaya itu karena banyak dibelian ke orang Raja Polah, ya, karena mereka yang punya produk, ya. Sementara sekarang juga kalau kita haramkan produk mereka, apa coba alternatifnya, ya kan? Apa coba alternatifnya? Misalkan ayadina pasta gigi, ayadina sabun, apa alternatifnya? Disinilah mungkin ya umat Islam justru dituntut untuk menguasai perdagangan juga. Dulu zaman Firaun perdagangan ini dikuasai oleh Korun yang mengantarkan aset itu. Korun itu luar biasa. Kalau di kita mah Korun itu lebih ke apa ya? Ke koret gitu, ya, atau ke harta karun gitu. Jadi Korun itu sebetulnya ekonom. Gelar nauge pamitelepat mah SE, sarjana ekonomi. Ya, jadi dia memang luar biasa dalam nyupport perjuangan Firaun. Kemudian juga dalam strategi militer ada Haman, ya, yang bikin piramid itu, ya, bikin piramid itu, dan ternyata dahsyat, ya. Pernah Bu ke piramid? Belum ya? Kasihan juga ya. Jadi memang saya pernah ke Borobudur, dahsyat memang dari bebatuan, tapi ke piramid itu lebih dahsyat lagi. Bebatuannya itu gede-gede gitu. Emang ini teknologi yang sangat luar biasa. Dan kan piramid itu tempatnya di Giza, dan di Giza itu dan Kairo, Giza dan Kairo itu berdekatan, sehingga Bandung Jakarta tidak ada batu. Terus batu itu dari mana? Dari Luxor dan Aswan dekat perbatasan Sudan. Itu Surabaya Jakarta sekitar 500 kilometeran. 500 sampai 1000-an lah, 1000 kilometeran. Itu pakai apa? Ternyata pakai teknologi air. Jadi si batu-batu itu kemudian dipalidkeun gitu dah. Saking luar biasanya teknologi mereka itu. Ya, nah ini tentu saja hasil riset si Haman tadi itu. Yang ingin melihat Tuhannya Nabi Musa, maka dibangun piramid yang tinggi. Tetapi kata Haman, dilaporkan cenah ka Firaun teh. Ternyata jauh keneh ka langit teh cenah gitu. Dan ternyata aku tidak bisa melihat ada atau tidak Tuhannya Musa itu. Ya, ini karena keserakahan Firaun tuh, ingin menundukkan Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini mesti dipersiapkan, termasuk militer. Militer ini diantaranya min ribatil khail. Ya, kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Jadi orang kira tos garadu kuda teh can. Atanapi delman gitu. Ternyata Masya Allah ya, Simkuring pernah naik kuda itu yang kuda Jerman, kuda mana nih, cara rangkung gitu. Ternyata ningali kuda nage geus geumpeur. Komodo ya ini mengendarai itu ada apanya? Ada tekniknya. Ya, bisa kebayang, dan memang kuda perang itu disebut kuda pasar, itu kuda Arab katanya. Itu cepat gitu kalau lari teh. Makanya kalau orang-orang Arab itu pandai berkuda, itu luar biasa. Ya. Nah, kuda naoge tos mahal dinya, rada luar biasa. Terus juga cara mengendarainya juga perlu skill, perlu keahlian, apalagi sambil megang pedang gitu. Saya ngelihat aja di museum Turki itu pedangnya Sa'ad bin Abi Waqqas teh sakieu Pak. Bari nangtung tapi. Seginilah. Gede banget. Bisa dibayangkan kan? Sambil naik kuda, yang ini pegang iya teh tali teh. Bejana tuh Pak meni caricing wae. Ngarah tereh tausiahna, nah iya. Baru nyapelana, dan ini pegang pedang gitu. Beri set atau yang pegang panah gitu sambil lepas tangan. Itu luar biasa tuh. Sniper dulu itu yang begitu. Sniper pertama yang kata
Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa keahlian dalam strategi perang itu yang pertama adalah aromyu, memanah. Memanah teh kapungkur kan, hari ayeuna mah mungkin sniper. Ya, jadi kedagadu sniper. Sniper pertama yang paling tepat ketika memanah itu diantawisnya adalah Nabi Daud alaihissalam atau David yang pernah mengalahkan Jalut. Jalut itu Goliat, manusia raksasa yang tak terkalahkan, ya, yang kemudian menyiksa Bani Israel, dan akhirnya dari Bani Israel muncul Talut, ya. Talut pemimpinnya dalam peperangan itu, dan Talut kemudian memilih Daud, ya, yang berhasil diantaranya adalah memimpin pasukan Daud diantaranya, dan Daud itulah yang berhasil membunuh Jalut Goliat. Itu memang luar biasa keturunan Bani Israel, rupa-rupa ada ahli perang dan lain sebagainya. Terkenang dengan ketepelnya dulu, diketepel 3 kali si huluna gitu ya, dan akhirnya tewas di tangan Nabi Daud, dan akhirnya Nabi Daud yang kemudian jadi raja berikutnya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, berarti muslim itu memang harus kuat, penuh skill dan kemampuan, bukan hanya semangat. Rasulullah SAW itu adalah orang yang kuat. Ya, bahkan saya melihat bahwa ketika naik ke Gua Hiro, beliau ini bisa dikatakan sebagai seorang hiker, tukang mendaki gunung gitu. Ya, makanya kalau para pendaki itu kalau fisiknya kuat berarti meniru seperti Rasulullah SAW. Dan ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk nyata, beliau ini sempat ketakutan dan akhirnya lari dari Gua Hiro itu sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Sprint lamun orang. Padahal kan Masya Allah daerah ke Gua Hiro itu sangat terjal Pak. Saya pernah naik ke atas kurang lebih 2,5 jam saya itu. Naik ke atas terus masuk ke Gua Hiro, karena gak dapat wahyu akhirnya turun lagi udah. Ya kan? Dasiun atau lamun menang wahyu mah udah. Ya kan? Jadi turun lagi itu capeknya luar biasa. Itu teh udah ada tangga-tangganya. Dulu mah belum ada. Kebayang Rasulullah SAW itu lari dari Gua Hiro sampai ke Makkah ke rumahnya itu kurang lebih 8 km, belum gunungnya udah. Ya kan? Lari dalam kisah wahyu pertama turun itu. Sehingga beliau datang langsung ke rumah dan menggigil kedinginan. Makanya datang Siti Khadijah, kemudian beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Kenapa diselimutin? Karena panik, karena sieun, karena bingung. Tapi Masya Allah, ini solehnya seorang istri itu luar biasa ya. Yang bikin Rasulullah gak pernah bisa move on itu Siti Khadijah memang. Yang gak bisa melupakan gitu ya. Sampai akhirnya itu sering disebut-sebut itu Siti Khadijah itu. Sampai pernah membuat Siti Aisyah cemburu. Kenapa? Karena bela karena dakwah. Kesimpulannya apa Pak? Istri solehah itu sebetulnya sederhana. Anu sok nyimutan lamun bapak-bapak kertiris. Ya, osok tarabu? Duaan ya. Jadi ibu, bapak kalau ngetes ini bela teka orang, tinggal kita bu simutan ayah. Eta simut didinya, simutan aku sorangan. Lamun ayah istri gitu dikarungan langsung. Alungkeun ka Citanduy. Ya, tuker tamah ulah. Nah itu ya, jadi sederhana, menyelimuti, menenangkan, menghibur suaminya. Bukan malah menjadikan suaminya panik. Zammiluni zammil. Makanya ada panggilan ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Yang takut dengan masa depan dan yang sedih dengan masa lalu. Kayaknya orang yang beriman itu dikatakan oleh Al-Quran la khaufun alaihim walahum yazanun. Orang yang beriman itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Karena yang lalu sudah ditobatin sehingga tidak ada penyesalan. Dan yang ke depan, yang besok
itu tidak pernah jadi kekhawatiran karena masih gaib. Dan itu ada pepatah yang mengatakan, pandanglah hari ini, ulah ningali kapengker, ulah ningali anu ngeus, sabab dia tidak akan pernah kembali. Dan jangan takut dengan masa depan, anu kapayun, margi masih gaib kanggo urang. Jadi hiduplah untuk hari ini, karena kita tidak pernah membutuhkan sangu untuk esok hari. Tapi basi, tapi nasi yang sekarang saja yang akan kita makan. Ya, sebab orang tak can apal isuk mah buah-buah tos teu aya, atau bahkan detik-detik ke depan kita tidak tahu. Selagi ada kesempatan, selagi ada peluang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ribat ini ada makna yang sederhana. Ribat ini bukan hanya mempersiapkan perangnya, tapi juga harus mempersiapkan tarbiyah ibadahnya. Karena itu ada yang kemudian disebut ribat. Ribat itu dalam bahasa hadis adalah engkau menunggu dari satu waktu sholat ke sholat yang lainnya. Maka itu juga disebut ribat. Dan itu adalah doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak sholat zuhur berjamaah, kemudian nunggu sampai datangnya sholat asar, gitu ya. Ini disebut ribat atau itikaf kecil. Ya, asal di dalamnya banyak berdoa. Dan yang paling dahsyat ribat ini adalah di sepertiga malam. Makanya ya ayyuhal muzammil, ini nih khusus nih bagi anak-anak muda kaum rebahan. Iya kan? Ya ayyuhal muzammil, ulah nyarane wae. Ulah disimut wae kan? Qumil laila illa qalila. Maka bangunlah di setiap malam itu walaupun sedikit yang melakukannya. Nisbahu awikus minu qalila, setengah malam atau sepertiga malamnya. Jadi kalau setengah malam, kalau waktu ini nih orang yang paling kuat menurut Al-Quran adalah orang-orang yang sering bangun malam, dan dia insya Allah orang yang paling siap untuk berjihad. Ya, bangun malam di setengah malam berarti masuk malam itu jam berapa? Jam berapa, Pak? Bismillah. Masuk malam itu jam 6. Akhir malam pagi-pagi itu jam 6. Berarti kalau setengah malam jam 12. Kalau sepertiga malam jam 2 atau jam 3. Itu waktu yang paling ideal. Orang-orang yang paling juara itu yang dibangunkan Allah di malam itu. Dan orang-orang yang dapat surganya Allah yang diistiqomahkan bangun pada jam-jam itu. Makanya ini luar biasa. Mereka itulah orang-orang yang pasti dekat dengan Allah. Makanya saya menamakannya golden time. Waktu-waktu yang sangat emas untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 2, jam 3 ya, dan itu ada beberapa kewajiban untuk apa? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa sunat, bisa sholat iftitah 2 rakaat. Makanya ada yang menyangka bahwa tahajud itu 2 rakaat. Itu sebenarnya sholat iftitah. Kemudian ditambah lagi tahajud 11 rakaat. Itu ya, atau ada yang pakai tahajudnya saja juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu beristighfar di waktu sahur. Beristighfar di waktu sahur itu berzikir kepada Allah di waktu ini. Bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran, para sahabat biasanya 50 ayat lah. Sekitar 50 ayat menjelang subuh. Kemudian setelah itu ya qailulah, ada tidur sebentar. Dan inilah tidur yang menyehatkan Rasulullah SAW. Rasul itu sepanjang malam bangun, tapi ada istirahatnya sebentar. Dan tidur yang luar biasa yang biasa dilakukan Rasulullah adalah yang qailulah itu ada 2 waktu, diantaranya waktu setelah tahajud sebelum sholat subuh. Ini rada rawan memang.
tahajud kaburu, sholat subuh kaberangan. Ya, jadi anu sunat kalampa, anu wajib kapopohokeun. Ini tapi memang harus belajar ya, harus belajar atau setelah zuhur. Ya, setelah zuhur, setelah makan, tapi tidak langsung setelah makan tidur. Tapi ada jeda dan kemudian tidur sebentar saja. Ya kan? Dan tidur ini di beberapa perusahaan seperti di Jepang dan yang lain sebagainya itu banyak sudah dilakukan. Termasuk di sekolah paling ternama terbaik di dunia di New Zealand. Itu di Selandia Baru itu ada waktu belajar itu cuma 45 menit, 15 menit untuk tidur. Jadi si barudak teh saleger gitu ketika terus diajar itu. Ya kan? Termasuk para karyawan juga sama di pabrik-pabrik rata-rata setelah jam 12 itu ketika udah beres makan siang dipersilahkan tidur. Nah kan saya juga mengcoaching beberapa perusahaan ketika ini diajukan banyaknya ditolak. Ya karena takutnya setelah duhur tidur kemudian bangun jam 5 baralik sudah. Ya kan khawatir kabablasan gitu. Udah ya tidak dikasih itu. Padahal penting, Pak. Penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan. Banyak kemudian ketidakseimbangan terjadi karena pola tidur dan juga pola makan. Nah inilah yang susah diteladani sebagaimana teladan utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azani Allah yakum. Kemudian min ribatil khayal turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk membikin gentar musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam itu bikin gentar. Apa yang bikin gentar orang Israel terhadap orang Palestina itu? Orang Palestina itu malah tersenyum menunggu roket-roket itu untuk mereka. Apakah mereka itu kabur? Tidak. Mereka itu tidak pernah mengungsi. Tapi lihat tuh, orang-orang Israel tuh benar-benar takut kan, sampai bandara itu penuh, desek-desek pengen kabur dari negaranya karena dalam kondisi perang. Orang Palestina itu justru tidak. Mereka menghadapi situasi itu sebagai satu kehormatan. Bahkan punten ya, kadang-kadang dari cerita-cerita di sana itu, kadang-kadang kalau ada seorang ibu masih banyak lelakinya, itu rada minder katanya gitu. Beda dengan ibu-ibu yang sudah tidak ada laki-laki di rumahnya udah. Jadi tinggal foto-foto gitu. Foto-foto baru dikembangkan dia gini kan. Dia akan menunjukkan dengan bangga, lihat itu anak-anakku syahid semuanya katanya. Sampai seperti itu. Ini memang keimanan yang sangat luar biasa ya, yang diberikan Allah untuk tanah Palestina. Makanya inilah yang disebut alladzi barokna haulahu, yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkahi juga kesolehannya, ya, ketaatannya. Karena itulah kemudian kita juga diingatkan melalui sholat kita. Dan ini sholat itu mengandung politik peradaban, Pak. Sholat kita kemana? Ke Ka'bah. Ka'bah itu ada berapa rukun? Ada 4 rukun Ka'bah itu. Rukun yang pertama rukun Aswadi, dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian ada rukun yang kedua rukun Sami, negeri Sam. Kemudian yang ketiga ada rukun Iroki, rukun negeri Irak atau Persia. Kemudian yang keempat ada rukun Yamani. Itu semua yang kemudian jadi patokan peradaban. Ini memang dasar, Pak. Secara peta geografi juga Mekah itu coba dibeberkan peta. Mekah itu ternyata berada di tengah-tengah itu. Tengah-tengah dunia Mekah itu. Makanya kenapa kita harus pergi ke 3 masjid itu diperintahkan? Ini bukan sekedar pergi ke masjid selfie-selfian, bukan. Tapi justru untuk mengingatkan kita tentang perjalanan orang-orang soleh, yaitu para nabi dan rasul. Yang ketiga itu menjadi saksi hidup dah. Makanya kita mulai tawaf itu kan dari Hajar Aswad, ya kan. Nanti ada yang kalau yang sempat takbil mencium boleh. Kemudian ada juga yang pakai istilam, ya. Istilam itu disentuh, kemudian kalau disentuh dengan tangan atau tongkat seperti Nabi, maka dicium tongkatnya atau tangannya. Tapi kalau gak bisa kecium dari jauh, maka cukup dengan isyarat.
Bismillahi wallahu akbar. Dicium nggak? Tah orang Raja Polah masuk dicium. Muah eta mah. Eta mah kisbah eta mah. Ya, bukan tawaf. Jadi tawaf terus dikelilingi itu. Ini tentang peradaban-peradaban yang harus diingat. Dulu yang pernah menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah itu adalah Raja Abrahah al-Asrom. Orang mana? Orang Cicalengka. Orang mana? Orang Yaman. Dan besok ternyata akan berulang lagi. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah itu adalah raja dari Yaman juga. Seorang raja dari Yaman. Bahkan disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW. Dan berhasil dihancurkan Ka'bah itu. Besok-besok itu. Dan inilah nanti akan ada keributan di seluruh dunia. Termasuk di Raja Polah. Ya, jadi akan kemana-mana udah. Dan Masya Allah, ya inilah memang harus hati-hati dalam memahami hadis-hadis akhir zaman ini. Dikarenakan ada beberapa ciri yang tidak boleh dipaksakan. Mungkin sekarang kan ramai, apakah perang Palestina dan Israel ini yang terakhir? Akankah 2000 berapa gitu? Misalkan 2030 atau 2037 ada yang meramalkan akankah itu adalah ujung hari kiamat? Wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak boleh menentukan kapan hari kiamat atau kapan akhir zaman itu terjadi. Cuman kita percaya dengan kabar nubuat, kabar kenabian dari Rasulullah SAW. Kita percayai. Seperti misalkan soal ini, bahwa nanti yang akan menghancurkan Ka'bah Raja Yaman, orangnya itu pendek, ceking, terus si kakinya teh rada gitu, agak pincang. Nah, misalkan usah cenah orang ti ayeuna we orang teangan anu kitu, terus paraehan, kan gak boleh itu. Jangan mendahului ya, tafsirnya jangan mendahului waktu dan saatnya. Jadi nanti aja udah, nanti akan ada pada saatnya. Ya, nah ini harus ada kehati-hatian dalam memahami hadis-hadis akhir zaman karena bisa makna yang bisa menghasilkan makna yang sesat dan menyesatkan. Kemudian wa'aduwakum dan musuhmu, musuh Allah itu siapa? Jelaskan disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Itu orang-orang yang banyak terlibat memusuhi Allah. Di antaranya adalah para pembangkang dari orang-orang Yahudi. Wa'aduwakum dan musuh kalian, yaitu orang munafik. Ya, musuh-musuh kalian itu orang munafik. Sarua jeung urang tapi hatena galider jeung ngadukung musuh-musuh kita. Kenapa misalkan perjuangan Palestina selalu gagal? Kan karena ada pengkhianat. Ya kan? Pengkhianat itu selalu ada dalam banyak peperangan dan juga yang lainnya. Siapa yang bukan pengkhianat? Ciri-cirina nusok salat subuh jeung salat isya berjamaah di masjid. Itu bukan pengkhianat. Ini keren Rasulullah itu. Jadi siapa yang kemudian kata Nabi itu asqalu sholati ala umat itu, sholat yang paling berat bagi umatku itu kan ada dua. Di antaranya sholatul isya wa sholatul fajr, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena orang-orang munafik itu berat melaksanakan itu. Hanya kalau kita berjamaah berarti sudah melepaskan kenipakan dalam hati kita. Kalau sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Tapi juga yang lainnya apalagi, ya kan? Berjamaah di masjid. Dan kemudian la ta'lamunahum, yang tidak kamu ketahui, ya'lamullah, tapi Allah tahu siapa musuh-musuh itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah, tidaklah engkau menafkahkan sesuatu di jalan Allah. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana termasuk di jamaah ti urang anu sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, termasuk untuk membantu rakyat Palestina. Ya, mudah-mudahan sadaya sedekah donaturnya, donasinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan harta, maka jangan pelit untuk mendoakan ya. Makanya kita kan udah ada instruksi untuk kunut najilah, ya kan, atau kunut nawazil. Kunut ketika di setiap sholat, di akhir sholat kita berdoa kepada Allah dengan dikeraskan dan diaminkan oleh makmum kalau dalam keadaan berjamaah. Untuk apa? Untuk menolong perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Minimalnya doa. Karena ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman.
Kalau kita tidak percaya doa, percaya kepada siapa lagi kita? Kecuali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun nafkah yang kamu berikan, dan nafkah yang paling tinggi adalah nafkah di jalan Allah. Dan nafkah di jalan Allah itu ada beberapa, di antaranya nafkah yang paling afdol, yang paling utama itu adalah nafkah kepada istri, itu yang paling utama. Nafkah kepada keluarga. Nah, setelah itu kemudian nafkah juga di infak di jalan jihad fisabilillah ataupun di dalam peperangan, ya. Jadi antara infak ke Baitul Mal sama ke Baitul Mall ini harus seimbang, ya kan? Harus seimbang. Jangan ke Baitul Mall terus, ya, tapi juga harus infak ke Baitul Mal. Yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun. Itu semua akan diberikan ganjaran oleh Allah. Sampai atau tidak sampai ya, karena sekarang banyak fitnah bahwa donasinya diselewengkan dari pokoknya mah orang menyumbang weh, ya nyumbang weh pokoknya mah, kan urusan sampai atau enggak mah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mereka yang menyelewengkan udah, ya. Jadi jangan berpikir cenah abi mah teu nyumbang, nah bisa diselewengkan cenah gitu, ya. Daripada ya dan nyumbang dari udahlah pokoknya bismillah, mudah-mudahan. Dan masya Allah Pak Bu, Indonesia itu luar biasa, sumbangan untuk ke Palestina itu miliaran bahkan sampai triliunan, tapi terendap karena cari agen-agen yang amanah. Terendap terus, ada yang 1 tahun, ada yang di beberapa ormas juga sama. Bukan karena mereka itu amanah, cuma memilih ini sampai enggak. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu kedutaan besar Palestina udah buka sekarang. Udah buka donasi dan menerima untuk disampaikan ke rakyat Palestina langsung. Karena boro-boro kan lewat laut dijaga, lewat udara komo, lewat darat dikepung. Nah inilah ya. Dan kenapa sekarang Palestina menyerang, terutama Hamas, dikarenakan orang munafik dan Yahudi itu hanya kalah dalam sejarah, itu hanya kalah dengan 2 hal. Yang pertama dengan Al-Quran, dan yang kedua dengan pengepungan. Al-Hasyr, surah Al-Hasyr itu coba baca, itu strategi yang sangat luar biasa. Makanya sekarang dikepung darat, udara, laut, makanya kerepotan mereka sekarang. Ya, mereka punya senjata, mereka punya sumber daya, tapi mereka tidak punya spirit dan keimanan, makanya penakut gitu. Walaupun senjata nasarai, tapi ari sarieun mah anger gitu. Ya kan? Ya oke nutu make senjata, ya, tapi luisieun gitu aya oke. Tapi wanian gitu. Kan maka teterak ditembak gitu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, yang jelas kita dituntut untuk solidaritas dengan sesama umat Islam, dan bagi orang muslim yang kuat tentu saja akan menjadikan mulutnya untuk berdoa, ibadah lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang paling kuat, yang paling utama itu kata Rasulullah SAW, ya, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah, yang melenoi, yang tidak punya greget, tidak punya semangat, tidak mangprang hidup nanti. Jadi Masya Allah lah, kalau bakal susah karudet gitu, banyak mengeluh dan putus asa. Makanya mukmin yang kuat itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wa fi kullin khairun kata Rasulullah. Tapi dalam setiap yang mukmin yang kuat dan yang lemah itu tetap ada manfaatnya. Kapungkur guru simkuring katos ngajarkeun ulah sok sentimen kanu lumpuh cenah gitu. Sadayana ge aya manfaatna. Misalkan anu lumpuh naon gunana? Kanggo nungguan imah cenah gitu. Lamun anu batuk jang nyingsieunan bangsat cenah sok batuk wae mah. Ya, terus oge cenah lamun anu koret jang naon jang bendahara eta mah. Ngarahese ngaluarkeun duit gitu kan. Jadi apik pisan. Jadi semua ada manfaatnya. Walaupun tetap ya orang yang kuat
Orang yang kuat dan dermawan juga orang yang bersungguh-sungguh tetap lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang dimaksud bukan kuat secara fisik, bukan yang six pack. Six pack teh nu leupeutna ya genep. Ya. Bukan juga one pack, lamun one pack mah berarti bureute atau budayut itu ya. Jadi ukur satu itu bukan yang nge-gym, bukan yang apa. Kata Rasulullah apa? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang berotot, orang yang ahli pegulat, bukan. Tetapi siapa? Man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah, itu orang yang kuat. Jadi apa yang dilakukan kalau kita lagi pengen marah? Pak, Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim gitu. Anger bari molotot gitu. Apa yang harus dilakukan ketika kita mau marah? Satu hal, jangan marah. Buku hese. Jangan sebab, tapi punten ya Pak, ini rahasia. Jangan sampai bocor keluar Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Karena saya setiap kajian oke ngomong gitu. Jadi gini, ternyata kalau marah sudah jadi ucapan, itu akan meledak katanya. Jaringan saraf dan juga tensi darah kita. Jadi kalau dipendem antep ya, lamun aya ngamek antep ya cicing, tapi kebarurum ngebul bae udah. Sebab yang saya rasakan ketika sudah keluar, apalagi ke anak, mohon maaf Pak. Misalkan saya pernah ngomong sesuatu yang bikin anak sakit hati, inget nepi ka gede itu. Sampai apa? Sampai saya nangis-nangis untuk meminta maaf. Udah nak, lupakan. Itu bakal jadi dendam isu pageto itu dah. Jangan, itu karena apa? Karena ucapan. Karena itu harus kita jaga. Apa yang harus kita lakukan ketika marah? Kalau marahnya lagi nangtung, duduklah. Caranya itu duduk. Lamun keur diuk ge ngahega keneh wae hayang ngamak gitu. Ya, sare lah. Bukan sare. Berbaringlah. Jadi, iya misalkan kahandap gitu. Lamun keur berbaring ge masih kene kokosodan gitu. Hayang ngamak keneh wae berwudulah gitu. Wudu udah. Wudu karena memang setan itu dari air, dari api, dan api itu hanya bisa lumpuh dengan air. Apalagi pakai bismillah. Udah wudu masih kena ngamek, ngojailah udah. Tah lamun loba ahaseup berarti kaceos tah loba setana udah ya. Nah itu jadi cara-caranya ada beberapa, mendingan udah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi hal itu justru akan mengendalikan panik kita nanti di akhir kematian kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka insya Allah nya istighfar anu nyentak gitu kan. Bukan la ilaha illallah nu nyentak bari molotot, anger eta mah bari ngamek gitu ya. Ya tapi biasakan kita mengucapkan la ilaha illallah agar di akhir hayat kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi juga biasakan berzikir di dini hari, di sepertiga malam, dikarenakan orang-orang itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimention, disebut langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an, al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Apalagi waktu sahur bagi untuk saum sunat. Gak harus baca Al-Qur'an, ibu tinggal istighfar ketika masak, bari ngagoleh-goleh sayur jeung lauk teh astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah bahe eta mah gitu. Kan makana ulah malaweung. Jadi bari istighfar teh mudah-mudahan salaki abdi sing soleh ya Allah. Putra-putri abdi sing soleh naon ieu nu dituang sing janten vitamin, sing janten energi bagi ketaatan dan kesolehan para putra abdi ya Allah. Osok tara kitu Bu. Dah katingali atuh tina raraina oge ya. Jadi biar gak harus berzikir itu sengaja berzikir kita duduk, gak harus. Ketika jalan, ketika berkendaraan, Pak. Ketika berkendaraan beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Dan siapa yang banyak beristighfar bakal dimudahkan jalannya, bakal dimudahkan pertolongannya, dan bakal diberikan kekuatan untuk cobaannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah yakum. Jadi siapa yang
Muslim yang kuat adalah yang imannya kuat, hatinya bersih, tidak penuh dendam. Karena itu yang paling kuat hatinya itu yang mudah memaafkan orang lain. Al-afin, memaafkan orang lain. Kalau orang sudah paraseat 3 hari dan kemudian tidak memaafkan, maka dia akan jadi dendam yang tiada akhir. Hentikan, maafkan. Maafkan suamimu karena suamimu bukan malaikat. Dan maafkan istrimu karena istrimu juga bukan bidadari. Iya kan? Sok bikin status, Bu. Ya kan? Jadi saling memaafkan. Biar saling memudahkan ke surga nanti. Banyak, Masya Allah, kamari bersedih di Kabupaten Bandung ternyata paling banyak perceraian itu ya. Dan itu keluarga-keluarga muda. Persoalannya apa? Persoalannya banyaknya persoalan materi. Ya, soalan materi. Padahal persoalan pernikahan itu kan bukan soal materi. Tapi soal yang pertama itu materi dan komunikasi. Ya, anger we da bareng ya ari eueuh duit mah amak-amakan anger itu ya. Jadi nu enak memang itu. Jadi artinya bukan persoalan itu aja. Yang penting mah komunikasi. Jangan sampai pada baut tepuguh-puguh lah gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesabaran, keistiqomahan sampai kemudian kita kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak, tidak ada, dari ibu-ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ditutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah kepada Al-Ustaz Yusuf Burhanuddin yang telah menyampaikan materi terkait menjadi muslim yang kuat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan tentunya menambah motivasi kita untuk terus lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.